Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qawli wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim wa qa'alu lahu ata'una ma kubur, kepada saudara-saudaranya dan mereka sendiri tidak pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Qul fadra'u an anfusikumul maut. Katakanlah Muhammad, tolaklah kematian itu dari dirimu. In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Imran ayat 168. Bapak Ibu serta anak saudara dan saudara yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia di mata Allah, benar-benar bernilai, benar-benar berbuah pahala, benar-benar berbuah surga yang kita dapati di dunia dan di akhirat kelak. Juga Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan dan yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 168. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita baca penggalan ayat. Yang pertama, alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, yang lisan bisa menjadi sumber hidayah dan lisan juga bisa menjadi sumber kesesatan. Maka terulang bagi kita, kalau orang beriman, lisan itu akan menjadi sumber hidayah. Tapi kalau dia tidak beriman, lisannya bisa menjadi sumber kesesatan. Lidah ini bisa menyatukan orang, dan juga lisan ini bisa memporak-porandakan orang. Maka camkan Bapak Ibu, ketika kita menjadikan diri kita beriman, apapun yang ada yang kita keluarkan dari lisan kita, memang kita filter, yang keluar itu yang baik-baik saja. Ketika ada si A dan si B sudah digenting persahabatannya, sudah di ujung tanduk persahabatannya, kemudian kita tahu itu, kita datangi si A, kita datangi si B, kita nasihati si A, kita nasihati si B. Mereka yang awalnya mau berpisah, mau rusak hubungan, erat kembali hubungannya. Inilah lisan-lisan orang beriman. Tidak sebaliknya Bapak Ibu, orang ini awalnya baik-baik saja, kemudian lisan kita membuat mereka bertengkar, membuat mereka pecah. Maka Allah ingatkan kita di Al-Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak orang yang jatuh bukan karena musuh Bapak Ibu, tapi karena ucapan saudaranya, ucapan adiknya, ucapan kakaknya. Mereka aman-aman saja rumah tangganya, tapi karena ucapan kakaknya, ucapan adiknya, bermasalah rumah tangganya, bahkan bubar rumah tangganya. Maka Bapak Ibu, Al-Quran ini betul-betul mengajarkan kita, ingin mendidik kita. Maka ketika kita baca ini, ada sejarah di mana ketika perang dulu ada
orang-orang beriman sama orang beriman, orang-orang yang separuh beriman saling bisik-bisik, tuh aku lo parang, lo parang, mau parang nggak jadi parang karena bisikan-bisikan itu. Ini bisa kita bawa Bapak Ibu ketika kita mau sholat, mau ibadah, mengalir di salah di rumah salah. Maka bisikan-bisikan seperti ini jangan pernah kita ikuti dan jangan pernah pula kita membisik-bisikkan kepada seseorang sehingga mereka tidak jadi beribadah. Allazina qulu ikhwanihim wa qu'ud, dan mereka duduk tidak ikut berjuang. Orang yang tidak beramal Bapak Ibu sering banyak bicara. Ketika orang-orang mau pergi perang, kemudian dia mengatakan dia duduk-duduk saja. Mangalo Pak Ibarat, mangalo bunuh diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akan ada ini dari ketika Rasulullah menerima ayat ini sampai berakhirnya ke depan ini, bisikan-bisikan ini tidak akan ada. Ini tidak sholat Bapak Ibu, ini tidak ibadah Bapak Ibu, tapi dia menghalang-halangi orang-orang yang beribadah. Ketika kawannya berjilbab, lah jilbabnya, lah berubah dunia. Maka kata-kata seperti ini jangan pernah mengganggu kita. Kata-kata seperti ini jangan sampai kita tidak jadi beribadah, karena kata-kata ini juga pernah ada ketika Rasulullah memimpin umat ini. Lau ata'una ma qutilu, kalau mereka ikut kami, mereka tidak akan terbunuh. Maka ketika selesai perang Bapak Ibu, ada orang-orang beriman itu yang terbunuh. Maka setelah selesai perang, terjadi pembicaraan orang beriman, orang munafik. Apa kata orang munafik? Akan kalau tidak bayinya kan, tidak matinya tuh. Buktinya pun tidak baik. Maka kata-kata seperti ini Bapak Ibu jangan pernah ada keluar dari mulut kita. Ketika kita beribadah, ketika kita berinfak misalnya, ketika kita berzakat, ala berinfak, ala berzakat, anak lebih di anak saya tak bayar di sekolah, dia berinfak loh. Nah, kata-kata seperti ini akan selalu ada karena Allah menggambarkan dalam Al-Quran ini. Kemudian apa kata Allah di sini? Qul fadra'u an anfusikum al-maut. Katakan kepada mereka, tolaklah kematian dari dirimu. Jadi orang-orang yang mengatakan nyudah parang logan asram baik juga, wajib baiknya para petang logan antum nyudah baik juga. Maka Rasulullah melalui Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada mereka, Qul fad'u an anfusikumul maut. Katakan kepada mereka itu, tolaklah kematian dari dirimu. Kalau dia mengatakan dia tidak mati karena tidak ikut perang, kalau bisa pastinya diri tidak mati. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, sesuatu yang telah Allah Subhanahu takdirkan itu pasti akan berlaku kepada kita. Dan Allah kunci ayat yang mengatakan in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Maka kalau ada orang yang mengatakan majal bayufa'ifah, sembulah dulu rukun ada ketiwa, katakan kepada mereka, kalau memang sumber rezeki itu dari kamu bukan dari Allah, pastikan kamu dapat dalam sebulan ini sekian juta, misalnya sekian miliar dapat sebulan ini. Tidak akan bisa mereka melakukan itu. Di Bapak Ibu, Ali Imran 168 mengajarkan kepada kita jangan pernah kita terpengaruh dari bisikan-bisikan orang sehingga kita tidak jadi beribadah, dan jangan sampai diri kita mempengaruhi orang lain sehingga